Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasapala dari kelas 4C Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada urutan proses sistem berjalan. A. Pengadaan barang. Riset produk, menentukan produk yang sesuai dengan target pasal Edomart berdasarkan tren yang permintaan pelanggan. B. Pengelolaan inventaris. Pencatatan barang masuk, memasukkan data produk yang diterima ke dalam sistem inventaris. B. Penjualan. Display produk, mengatur tata letak produk rak toko untuk menarik perhatian dan memudahkan pelanggan menemukan produk. C. Layanan pelanggan. Informasi produk, memberikan informasi yang rekomendasi produk kepada pelanggan. D. Pemasaran dan promosi. Kampanye pemasaran, menjalankan kampanye pemasaran melalui media sosial, iklan, email, promosi di toko. D. Manajemen keuangan. Pembukuan harian, mencatat semua transaksi harian ke dalam sistem akuntansi. E. Evaluasi dan pengembangan. Analisis penjualan, menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren produk laris dan produk yang kurang diminati. Analisis pieces, performance atau kinerja, kecepatan transaksi, sistem kasir dan e-commerce harus mampu memproses transaksi dengan cepat dan efisien untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Informasi, keakuratan data produk, stok dan transaksi harus akurat, up to date untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ekonomis, biaya operasional, sistem harus membantu mengoptimalkan biaya operasional, misalnya melalui otomasi proses inventaris dan transaksi. Servis atau pelayanan. Kepuasan pelanggan, sistem harus mendukung pelayanan yang cepat dan responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Rancangan input. Ada beberapa macam rancangan input. Yang pertama yaitu form login untuk menotifikasi pengguna sehingga dapat melakukan pembayaran. Terdapat email, username, password. Form pemesan untuk mengubah jumlah dan jenis barang yang dipesan. Form pembayaran untuk menentukan metode pembayaran. Terdapat beberapa macam opsi pembayaran. Desain output. Berikut ada beberapa macam desain. Yang pertama yaitu desain proses, desain database, entity relationship diagram. Nah, berikutnya rancangan menu dekomposisi fungsi. Ini dia contoh di FD level 1 dan di FD level 0. Rancangan jaringan arsitektur sistem. Rancangan arsitektur sistem point of sale pada Edomart. Ini dia contoh gambarnya. Desain sistem point of sale dikerjakan mempunyai satu database yang berfungsi untuk menyimpan semua data, pengiriman data, dan pengambilan data pada sistem point of sale difasilitasi oleh web service. Administrator dan kasir, pihak pengelola yang dapat mengakses sebagai fitur yang ada pada sistem point of sale dan mulai pengelolaan transaksi, pengelolaan kategori barang, pengelolaan member pelanggan, dan pengelolaan laporan. Rancangan hardware and software. Pertama yaitu ada komputer dan laptop untuk karyawan dan manajer toko mengakses sistem informasi, memproses transaksi, dan mengelola inventaris. 2. POS atau point of sale system. Mesin kasir dan dengan layar sentuh untuk mempermudah proses penjualan perangkat lunak POS terintegrasi dengan sistem inventaris. 3. Barcode scanner untuk memindai produk saat penjualan dan penerimaan barang, membantu mempercepat proses transaksi dan manajemen inventaris. 4. Printer stroke untuk mencetak bukti pembayaran bagi pelanggan. 5. Koneksi internet untuk sinkronasi data antar perangkat dan akses ke sistem cloud jika digunakan. 6. Server atau opsional. Jika digunakan sistem berbasis server lokal, diperlukan server untuk menyimpan database dan menjalankan aplikasi sistem informasi. 7. Router dan jaringan LAN untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan toko. Software POS mengelola transaksi penjualan inventaris dan mencatat data pelanggan. Contoh, Fan, Square, atau aplikasi POS lainnya sesuai dengan kebutuhan toko. Sistem manajemen inventaris untuk melacak stok barang, pemesanan ulang, dan manajemen gudang terintegrasi dengan sistem POS. CRM, Customer Relationship Management, untuk mengelola data pelanggan, riwayat pembelian, dan program loyalitas, contoh Salesforce, Zoho CRM. Sistem akuntansi untuk mengelola keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta pembuatan laporan keuangan, contoh QuickBooks, Xero. Database Management System
Untuk menyimpan dan mengelola data transaksi inventaris dan pelanggan, contoh MySQL, Postgres SQL. 6. Cold service optional. Untuk menyimpan data, aplikasi berbasis cloud memastikan data diakses dari mana saja dan memberikan cadangan data otomatis. Contohnya, Google Cloud, AWS, Microsoft Azure. Security software. Untuk melindungi data sistem dari ancaman cyber, contoh antivirus, firewall, dan sistem backup data. Rancangan user interface. Ada beberapa macam rancangan user interface. Yang pertama, menu utama, search bar, keranjang belanja, dan akun pengguna. Rancangan control user. Ini contoh rancangan control user. Yang pertama ada admin. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengubah password login, admin dapat melakukan logout. User dapat melakukan login, user dapat merubah password login, user dapat melakukan logout. Ini contoh gambar Entity Relationship Diagram atau YRD. Dan di sampingnya Logical Record Structure atau LRS. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem informasi penjualan toko kosmetik Edomart memberikan banyak manfaat dalam efisiensi, pengelolaan, inventaris, peningkatan layanan pelanggan, analisis data, penjualan, akurasi laporan keuangan, serta integrasi dan skalabilitas sistem. Sistem ini tidak hanya membantu dalam operasional sehari-hari, tetapi juga berkontribusi terhadap pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.